Salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, kita bersyukur sebab saudara dan saya adalah sahabat-sahabat Yesus. Loh, bagaimana bisa saudara dan saya disebut sebagai sahabat-sahabat Yesus? Ya, setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus dan yang telah dibaptiskan, tentu saudara dan saya menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya saya menyebut saudara-saudara sebagai sahabat-sahabat Yesus. Loh, jika demikian, siapa yang kemudian lebih banyak berperan? Apakah saya yang memilih Yesus atau saya yang dipilih oleh Tuhan? Nah, karena itu pada saat ini kita akan merenungkan sabda Tuhan bersama-sama. Injil Yohanes 15 kita akan bersama-sama baca di ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Firman Tuhan saat ini menyapa kita, menyatakan kebenaran kasih Allah bahwa bukan kamu yang pilih Tuhan, tapi Tuhan Yesuslah yang telah memilih dan menetapkan saudara-saudara dan saya untuk menerima anugerah keselamatan itu. Tetapi mungkin beberapa orang ada yang kemudian bertanya, loh, bukankah aku yang bertobat? Aku kan yang bertobat, kemudian berarti aku dong yang berperan untuk milih Tuhan? Tunggu dulu. Saudara bertobat itu kan berarti saudara sudah ditetapkan terlebih dahulu kan? Bahwa saudara sudah dipilih Allah untuk jadi anaknya. Dan dalam perjalanan kehidupan mungkin saja ada orang yang jatuh atau terpeleset. Sehingga Tuhan panggil untuk bisa bertobat. Atau juga mungkin ada orang yang kemudian mengatakan, loh kenapa ya saya dipilih? Apa tandanya? Apa buktinya? Mungkin orang bertanya, kok saya yang dipilih? Atau karena saya yang paling rajin mungkin membaca Alkitab? Atau karena saya kemudian diberkati lebih dari orang lain? Atau mungkin ada orang yang mengatakan, oh saya dipilih karena saya pandai di antara teman-teman saya. Saya dipilih karena saya punya fasilitas yang lengkap. Saya dipilih dan tandanya adalah, saya diberkati dengan kekayaan, dengan penghasilan yang besar, dengan harta benda ini dan itu. Mungkin saja saudara ada yang mengatakan itu. Tapi tunggu dulu. Apakah kemudian saudara dipilih Allah itu kemudian dibandingkan dengan orang lain, kemudian lalu menganggap bahwa saudara lebih tinggi sedangkan orang lain lebih rendah? Tidak. Saudara dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan Allah seperti sabdanya supaya saudara dan saya menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Adapun saudara mungkin diberkati dengan kekayaan, saudara diberkati dengan kepandaian, saudara diberkati dengan kecakapan, saudara diberkati dengan fasilitas ini dan itu bonus. Tetapi bukan berarti kemudian saudara berbeda secara materi dengan yang lain, bukan berarti kemudian saudara paling pintar dibanding yang lain, bukan berarti kemudian saudara yang terhebat dibanding yang lain. Firman Tuhan saat ini dengan jelas mengatakan buat saudara dan saya bahwa aku telah menetapkan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Artinya saudara-saudara, saudara dan saya dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan bukan untuk melebihi yang lain, menyombongi yang lain, terlebih bagi yang lain. Tidak. Tapi justru untuk melayani saudara-saudara di sekitar kita. Justru untuk melayani sesama yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa Yesus memilih saudara dan saya. Menetapkan supaya saudara dan saya menghasilkan buah.
Bukan untuk berarti membandingkan satu lebih dibanding yang lain, satunya kurang, bukan. Tetapi supaya saudara dan saya diberi tanggung jawab dan berkat luar biasa. Yaitu apa? Yaitu melayani orang-orang yang membutuhkan. Siapa yang harus saudara layani? Tentu tidak perlu jauh-jauh. Lihatlah orang-orang di sekitarmu. Lihatlah mereka yang ada di dalam kehidupanmu. Bisa saja keluargamu, bisa saja tetanggamu, bisa saja orang yang lewat di depan rumahmu, siapapun mereka. Tuhan panggil, Tuhan pilih saudara dan saya untuk berbuah. Tentu ketika kita menanam buah, katakanlah kita menanam buah mangga, kita berharap betul buah itu nantinya berbuah yang banyak dan manis. Keasikan kalau ketika kemudian buahnya kecil-kecil, udah gitu atos gak enak rasanya, tentu kita juga tidak ingin seperti itu. Demikian juga Tuhan. Tuhan pilih saudara, Tuhan tetapkan saudara, supaya buahnya juga lebat. Artinya ketika kita melakukan kebaikan juga bukan hanya kepada satu orang saja. Orang-orang tertentu saja juga. Atau golongan-golongan tertentu saja. Tidak. Tuhan mau saudara berbuah lebat bagi banyak orang. Dan buah itu manis. Artinya apa saudara-saudara? Apakah kemudian kehadiran saudara bersama dengan yang lain diterima dalam sukacita, melegakan bagi yang lain, dan menggembirakan bagi yang lain? Atau justru sebaliknya, saudara mungkin malah dihindari, dijauhi, dipandang kecut bagi yang lain. Tentu bukan itu buah yang Tuhan mau. Karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersukacita. Sebab Tuhanlah yang sudah pilih dan tetapkan saudara untuk berbuah kebaikan bagi yang lainnya. Mari bersama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk sabdamu bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, siapakah kami? Tuhan pakai, Tuhan pilih. Tuhan berkati kami dengan luar biasa melalui talentamu dan apa yang kami miliki untuk juga menjadi sarana dan berkat bagi orang lain juga. Untuk menjadi sarana dan alat supaya banyak orang merasakan kasih dan cinta Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami bersyukur sebab kami telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Biarlah kami senantiasa bersandar kepada kasih Kristus dan biarlah kami boleh senantiasa menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang dalam pelayanan, dalam perbuatan, dalam perkataan, dalam pikiran sehingga kami berbuahkan manis bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapa, biarlah hidup kami dipakai oleh Tuhan menjadi alat kesaksian yang hidup, buah bagi banyak orang. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah salah memilih anaknya. Tuhan juga tidak pernah salah menetapkan anak-anaknya menerima anugerah keselamatan dari Dia. Dan juga Tuhan tidak tinggal diam. Karena itu Tuhan senantiasa perlengkapi saudara dengan berkat-berkat-Nya. Apakah dengan berkat kecakapan, berkat ucapan, berkat karunia yang lain untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu saudara sudah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan, berbuahlah dan buah saudara tetap tidak pasang surut, tetaplah berbuah dan buah saudara manis bagi banyak orang. Akan itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, tetap semangat, tetap sukacita, tetap hidup dalam kasih kepada semua orang. Dan ingatlah, berbuahkan kasih kepada siapa saja. Sebab Tuhan Yesus senantiasa memberkati saudara-saudara semua. Putih. Mam? Pak D.